Halo sahabat Oto, selamat datang di channel Otomotif X. Channel Otomotif X ini adalah channel yang membahas tentang informasi-informasi terbaru seputar kendaraan darat terutama mobil dan motor. Jadi, bila kalian membutuhkan informasi terbaru tentang otomotif, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari otomotif spesial buat kalian semua. Jangan lupa untuk like ya. Oke, kali ini Otomotif X akan membahas seputar bensin ya. Katanya ada SPBU yang curang dengan mengurangi takaran bensin yang dibeli oleh orang-orang. Dan itu sudah dilakukan selama beberapa tahun hingga meraup uang 7 miliar keuntungannya. Wah, kira-kira gimana nih kok bisa sampai bertahun-tahun dan nggak curiga orang-orang? Kita simak yuk berita selengkapnya. Pihak kepolisian berhasil membongkar praktek kecurangan yang dilakukan pengelola SPBU di wilayah Kabupaten Serang, Banten. Aksi curang SPBU dengan mengurangi takaran saat ada masyarakat membeli BBM sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Total keuntungan dari hasil kecurangan mencapai miliaran rupiah, bahkan hingga 7 miliar. Dari kasus ini, manajer SPBU serta pemilik SPBU sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Banten. Nah, awal mulanya gimana nih ya? Kasus ini bermula saat ada laporan dari warga hingga akhirnya pihak kepolisian mendapati ada aksi kecurangan di SPBU di Jalan Raya Serang, Jakarta KM 70 lingkungan Gorda, Kecamatan Kibin. Dari lokasi SPBU, polisi menyita sejumlah barang berupa 2 unit remote control, 4 alat relay yang terpasang pada masing-masing dispenser BBM, dan 1 bundel slip setoran margin. Kemudian ada 1 bundel slip setoran surplus, 4 unit handphone, 7 bundel arsip berita acara permodalan SPBU, 4 unit CPU, 1 buah ATM, 1 buah buku tabungan, dan 2 bundel rekening koran. Kepala Subdit 1 Indak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Polda Banten, Kompol Condro Sasongko mengatakan SPBU ini melakukan kecurangan dengan modus baru. Kami melakukan penyelidikan mendalam sehingga kita temukan modus operandi baru tentang penyalahgunaan penjualan BBM kepada masyarakat, katanya. Lebih lanjut, Condro menjelaskan modus menggunakan remote control untuk mengurangi takaran BBM. Wah, hati-hati nih ya para pengendara ya, disimak baik-baik kalau lagi beli BBM gitu, karena ada modus baru untuk para oknum SPBU yang menggunakan metode remote control ya. Jadi apa yang kita beli dengan apa yang ditimbang dari SPBU akan berbeda. Mungkin kita belinya 1 liter dari tulisannya, digitalnya 1 liter. Tapi bisa jadi yang dijual oleh pihak SPBU mungkin hanya 0,8 liter atau 0,7 liter karena ini pakai sistem remote control. Hati-hati ya para pengendara. Semua mesin dispenser BBM dipasangi oleh remote control, sehingga konsumen yang datang ke SPBU mengalami pengurangan takaran. Selain itu, kecurangan dilakukan di semua jenis BBM seperti Pertalite, Pertamax, Dexlite, hingga solar. Terdapat alat pengendali jarak jauh yang disambungkan pada papan sirkuit yang telah dibuat sedemikian rupa oleh oknum di SPBU.
sehingga jumlah di antara literasi dengan jumlah ulang yang dibayarkan akan berbeda, tambah Condro. Berdasarkan hasil keterangan ahli, terdapat selisih antara 0,5 liter sampai 1 liter per 20 liter. Kelihatannya sedikit ya, tapi kalau berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun ya wajar sih kalau sampai miliaran. Modus baru ini merugikan masyarakat banget ya. Akibatnya, terjadi pengurangan 0,5 liter sampai 1 liter per 10 liter BBM yang dijual. 10 liter itu paling nggak berapa motor ya? Ya kan, berapa motor seharinya sampai berpuluh-puluh ratusan motor. Benar-benar ya keuntungannya bisa dihitung sendiri tuh. Dari perbuatannya, pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 4 juta hingga 5 juta per hari. Satu hari 5 juta. Gimana 1 bulan? Gimana 1 tahun? Dan gimana bertahun-tahun? Waduh. Sejak kapan ini kok bisa terjadi ya? Kecurangan itu dilakukan sejak tahun 2016 sampai dengan Juni 2022 dengan jumlah keuntungan sekitar 7 miliar rupiah. Luar biasa, luar biasa. Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka, diantaranya yaitu BP 68 tahun yang merupakan manajer SPBU dan FT 61 tahun sebagai pemilik SPBU. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 8 ayat 1 huruf C, Junto pasal 62 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau pasal 27, pasal 30 Junto pasal 32 ayat 1 dan 2 UU nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal Junto pasal 55 ayat 1 atau pasal 56. Ancaman hukumannya sekitar 5 tahun minimal. Tandas Condro. Akan tetapi sebagai informasi tambahan ini ya, Bapak BP dan Bapak FT yang tadi tersangka karena berusia sudah 68 ya, dan yang satunya sudah berusia 61, itu tidak ditahan oleh pihak kepolisian karena faktor usia dan kesehatan. Jadi keputusannya, meskipun mereka ini pihak SPBU sudah melakukan kecurangan, akan tetapi tersangkanya 2 orang ini tidak ditahan. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar pendapat kalian ya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, serta komen di bawah video agar Otomotif X bisa selalu update dan upload video terbaru spesial buat kalian semua. Dadah, see you the next video.